Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Kiranya kita tetap setia membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Jumat 22 Januari 2021 dengan judul Memilih untuk Tidak Mengampuni. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang akibat yang didapat oleh seorang yang memilih untuk mengampuni. Ternyata Alkitab juga mencatat konsekuensi bagi mereka yang memilih untuk tidak memberikan pengampunan. Sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka hal-hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Matius 6 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Sia-sialah kita berdoa. Karena itu bereskan dulu hal yang mengganjal hati kita, sehingga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat 25, Tuhan Yesus juga berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua, tidak ada damai sejahtera. Orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidupnya tidak tenang, menderita, tidak ada sukacita, bahkan ketika beribadah sekalipun terasa berat. Mengapa demikian? Karena ketika kita memilih untuk tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang tersebut dan perbuatan-perbuatannya yang menyakiti hati kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Dan yang ketiga, membuka diri terhadap banyak dosa. Bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, akar pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan, dan lain sebagainya. Tidak ada hal positif bagi diri kita ketika kita tidak mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Walaupun berat, mari kita belajar untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah orang. Pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Mari kita belajar mengampuni, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Di tengah segala celah dan aniaya yang ia terima, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kejahatan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus dibalasnya dengan kasih yang begitu besar. Hal ini juga merupakan satu bukti bahwa Tuhan Yesus melaksanakan apa yang ia ajarkan kepada kita. Karena kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam doa inilah sabda Tuhan nyata. Ia mengasihi manusia, bahkan orang-orang yang membencinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Amin.